selamat siang semuanya. Ketemu lagi IG Live bareng Mamin. Hari ini Mamin akan ngebahas soal alat kontrasepsi. Halo semuanya, semoga sehat-sehat aja. Oke, hari ini Mamin akan IG Live bersama dokter dari Brawijaya Hospital, Antasari, yaitu Dokter Dinda. Nah, Dokter Dinda ini bisa kamu cek Instagramnya, yaitu tanya Doktin gitu. Oke, kita cek dulu apakah Dokter Dinda sudah request. Oh, makasih udah nungguin. Tadi kita masih siap-siap soalnya. Oke, kita tunggu sebentar ya. Nih, rasanya penting. Hai, Darren. Kita agak telat sedikit ya, nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa dok. Udah banyak Aku yang masih di nungguin rumah tadi sakit katanya. soalnya. Dokter habis praktek? Iya, baru selesai makanya nih agak terburu-buru tadi, jadi agak terlambat sedikit. Maaf Ini ya, rambutnya aja belum dokter. rapi nih kayaknya. Nggak apa-apa lah ya. Yang penting isi materinya. Makasih ya dok atas waktunya ya dok. Habis Iya, praktek langsung sama sama-sama. Thank you, kita. Bunda. Oke, dokter sebelum kita mulai boleh dong dokter perkenalkan diri sama followers Parent Talk Me. Oke, saya Dr. Dinda Dardamesya, spesialis obstetrik ginekologi. Saat ini aktif praktek di Brawijaya Antasari, Brawijaya Hospital Antasari. Udah sih itu aja. Dokter sehat-sehat dok? Alhamdulillah. Mbak Rolen gimana? Alhamdulillah Pandemi juga tambah sehat biasanya ya. Lagi Iya, minum vitamin soalnya. Kita kayak kacamatanya sama ya. cuma beda warna ya. Iya, beda warna. Ntar aku Oke, gedein dulu dok. suaranya. Gimana? Oke, Ya, suaraku jelas ya dok ya. jelas. Oke, dokter kita hari ini kan ngebahas lika-liku alat kontrasepsi nih dok. Udah Ya. banyak pertanyaan yang masuk, tapi sebelum kita ke pertanyaan dari followers, kita mau bahas dulu dari awal nih. Kira-kira apa aja sih pilihan alat kontrasepsi yang kita tuh orang tua punya gitu pilihannya? Oke, jadi kalau kita membagi dua bagian besar dari kontrasepsi itu adalah yang hormon dan non hormon. Tapi perlu diketahui yang menggunakan kontrasepsi itu bukan hanya perempuan, laki-laki itu juga ada barrier yaitu kondom. Itu kan sebenarnya kontrasepsi yang bisa dipakai oleh laki-laki ya atau suami kita. Kemudian dari non hormon dulu biasanya ada yang namanya amenorrhea laktasi, di mana seorang perempuan yang baru melahirkan masih mempunyai kemampuan untuk kontrasepsi dari menyusuinya. Jadi saat dia menyusui secara eksklusif, disusuin bayinya per 2 jam, itu tidak terjadi pelepasan sel telur atau ovulasi. Gitu. Jadi masih ada efek kontrasepsi. Tapi itu perlu diingat juga gitu, kalau misalnya udah sampai 6 bulan biasanya ya, atau menyusuinya juga dipompa, efek itu akan menurun gitu. Jadi jangan terlalu mengandalkan si amenorrhea laktasi ini kalau sudah mulai pompa atau udah mulai ninggalin bayinya, kan biasanya 3 bulan udah mulai kerja, terus udah pompa, dia bisa terjadi ovulasi. Itu pertama. Kedua, yang non hormonal ini spiral kondom tadi udah yang digunakan laki-laki, sama spiral ada yang nggak ada hormonal. Terus kalau yang hormon itu ya pil biasanya kan, bisa implan juga, dan IUD juga. IUD atau alat kontrasepsi dalam rahim itu juga ada yang mengandung hormon gitu. Oke Suntik dok, juga dari jangan sekian lupa. suntik ada. Suntik hormon ya. Suntik Oke. hormon biasanya. Oke dok, dari sekian banyak pilihannya alat kontrasepsi yang kita tahu nih kayaknya ini tepat deh buat aku gitu. Mm-mm. Yang kita bisa lihat dari mana sih dok? Sebenarnya sih dari tujuan keluarganya ya. Jadi sebenarnya si perempuan ini apakah mau nunda, apa mau menjarangkan, atau udah nggak pingin hamil lagi gitu. Itu kan masing-masing beda-beda kan. Karena kalau misalnya kita udah nggak mau hamil lagi, ya lebih baik menggunakan kontrasepsi yang menetap atau kontrasepsi mantap, atau kontrasepsi yang digunakannya dalam jangka panjang gitu. Jangan yang menggunakan hormon tapi sampai 10 tahun gitu kan, lebih baik menggunakan spiral gitu kan, atau IUD atau AKDR. Terus pertama tujuan keluarganya, kemudian usianya tuh masih di bawah 35 atau udah menjelang 40, di atas 40. Kemudian riwayat ada darah tinggi atau enggak, ada obesitas atau enggak, ada diabetes atau enggak, lifestyle-nya gimana, apakah merokok atau enggak gitu. Jadi kalau
dia memilih pil dengan hormon. Kalau dia merokok dan punya riwayat keluarga hipertensi, itu kan pasti resikonya akan meningkat gitu dibandingkan anak muda 20 tahun yang lagi mengejar karir, misalnya 2 tahun nih kayaknya selama 2 tahun ini belum mau punya anak dulu deh, biar karirnya lancar misalnya, itu kan bisa menggunakan hormonal, mungkin 2 tahun masih oke gitu. Sebenarnya tergantung dari usia, lifestyle, terus riwayat keluarganya, riwayat penyakitnya, itu juga harus dipertimbangkan gitu. Oke, dan yang Penting paling penting konseling sama dokter tujuannya juga sih. ya dok ya. Tujuannya mau apa gitu, tujuan keluarganya gitu. Oke, dan itu kalau misalkan kita udah punya pertimbangan-pertimbangan itu sebaiknya kita konseling aja ke dokter gitu ya dok ya. Iya gitu, jadi nanti kan dipilihin nih kira-kira yang ini kayaknya lebih oke, yang nggak hormon deh. Misalnya pilihannya A, B gitu. Dan compliance-nya juga ya. Compliance tuh maksudnya kayak sebenarnya nih perempuan ini disiplin nggak sih kalau milihnya pil tapi suka lupa gitu minum pil, kan nanti bolong-bolong malah siklusnya nggak teratur gitu. Oke dok, kalau gitu kita ngebahas soal sekarang efeknya nih dok, side effect. Kadang ada yang takut sakit gitu, terus ada juga yang takut katanya gemuk nih dok, kan banyak tuh ya yang kayak gitu kan. Nah itu Ya. sebenarnya side effect-nya berlaku sama satu apa maksudnya tertentu aja atau memang itu tuh side effect merata sih gitu? Oke, kalau kita ngomongin efek samping atau efek kontrasepsi, pertama yang hormon dulu ya. Hormon itu mungkin yang efek sampingnya lebih kelihatan, terutama buat perempuan-perempuan yang takut gemuk, itu kan kontrasepsi yang pil kombinasi itu dari estrogen sintetiknya. Tapi sebenarnya itu pil KB generasi yang awal banget tuh, yang hormonnya tuh masih tinggi si estrogennya. Nah, kalau yang udah keluaran yang generasi baru sekarang nih memang udah disesuaikan. Bahkan dalam satu pil, satu strip itu tuh hormonnya nggak sama gitu. Ada yang jadi ada yang monofasik, ada yang bifasik, ada yang trifasik gitu. Jadi sebenarnya nggak dalam hormon tinggi terus-terusan dikasih gitu. Jadi untuk yang generasi lama memang mempunyai efek lebih katanya nafsu makannya lebih tinggi. Tapi kalau yang sekarang sih sebenarnya enggak. Kalaupun punya nafsu makan lebih tinggi, mungkin si pengguna pil hormon ini harus lebih pintar gimana menyiasati nafsu makan yang tinggi itu ya. Misalnya makan ya, kalau lagi pingin makan ya makan yang rendah kalori lah gitu. Jangan makan nasi 2 mangkok atau gimana gitu. Dan satu lagi biasanya memang kenaikan berat badan ini akibat retensi cairan, jadi bukan lemak tubuhnya bertambah gitu. Jadi cairan dari salah satu hormon itu emang mempunyai fungsinya tuh menahan cairan di dalam tubuh gitu. Jadi mungkin timbangannya naik bukan karena lemaknya nambah. Dok, kalau misalkan suka ada juga tuh yang dok yang mukanya jadi breakout, jerawatan, itu juga salah satu side effect ya dok? Itu salah satu efek dari hormon. Tapi kan itu sebenarnya juga sekarang generasi yang sekarang nih pilnya bisa ada pilihan yang menekan si hormon itu sehingga kulitnya jadi lebih halus gitu. Jadi sekarang tuh pilihannya macam-macam. Kadang saya misalnya pasien datang, kamu pakainya yang ini aja gitu. Jadi dia bisa lebih mulus kulitnya. Gitu. Oke dok, kalau gitu soal morning after pill itu efektivitasnya buat cegah kehamilan seberapa besar? Ya kalau kecuali kalau kita lupa ya, apa gimana gitu? Morning after pill itu kan emergency pill ya, hanya bisa digunakan saat emergency gitu. Jadi nggak bisa digunakan di luar emergency. Maksudnya nggak bisa digunakan di setiap siklus gitu tuh nggak bisa. Nah, efektivitasnya itu cukup tinggi gitu. Diminum dalam 72 jam setelah berhubungan. Jadi jangan udah berhubungan terus kapan pingin morning after pill. Kapan hubungannya 5 hari yang lalu, ya itu udah lewat karena dia fungsinya itu kan hormonnya tinggi. Dia fungsinya untuk membuat si dinding rahimnya itu nggak bisa menerima si hasil konsepsinya, nggak bisa menerima si hasil sel telur sama spermanya untuk tertanam di dinding rahim gitu. Jadi dikacaukan semua suasana di dalam rahim itu sehingga nggak bisa berkembang baik gitu. Oke, asal dengan catatan tadi 72 jam setelah berhubungan ya dok ya? Iya, dan cukup efektif dan jangan digunakan di setiap siklus ya.
Iya ya, karena efektif nanti jadinya stok di rumah ya. Iya, mendingan pakai pil KB kalau gitu kan. Oke, Gitu. nah kalau tadi morning after pill, sekarang Mm-mm. IUD itu ya IUD, efektif efektif apa sih dok bacanya? intrauterine device, IUD. Oh, Bahasa IUD. Oke. Indonesianya AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim. Oke. Nah, Mm-mm. itu kan efektivitasnya baik ya, Dok. Tapi bisa dijelasin Ya, nggak sih, Dok? 99%. Termasuk aku tuh soalnya aku tuh takut karena kayaknya sakit Heeh, apa gimana gitu, Dok. heeh, heeh. Coba boleh dijelasin nggak sih, Dok? Iya. Mungkin biar kita tuh semua nggak kok ini nggak apa-apa gitu. Mm-mm. Jadi memang penggunaan AKDR atau IUD ini ditaruhnya di dalam rahim. Jadi kita membuka si jalan lahir ini, membuka vaginanya, masuk ke menuju ke rahim, terus dia ditaruh di dalam situ. Dan ini biasanya digunakan untuk yang mau menjarangkan dalam jangka waktu yang cukup lama ya, misalnya 5 tahun, 3 sampai 5 tahun. Atau yang udah nggak pingin hamil lagi, biasanya dipakein si IUD ini. Memang cara pemasangannya posisinya agak nggak enak ya, nggak nyaman buat perempuan ya, karena kan harus dibuka, kemudian uh, ada alat yang dimasukin gitu. Tapi penting mungkin untuk perempuan, untuk ibu-ibu nih, untuk para ibu-ibu, untuk cari tahu dulu gimana sih cara pemasangan. Jangan ke dokter terus pas suruh duduk di kursi ginekologi stres sendiri gitu. Jadi Iya. mestinya sih mereka cari tahu dulu, oh ternyata harus duduk di sini, habis itu baru dipasang ke dalam gitu. Memang nggak nyaman sih cara pemasangannya, tapi ya kalau nyeri ya relatif ya. Kalau ibu-ibu zaman sekarang sih kuat-kuat. Kesannya zaman dulu nggak kuat, kuat juga kok. Gitu. Oke, tapi berarti itu untuk jangka yang mungkin tujuannya tadi ya, tujuannya kalau misalkan mau menjarangkan atau dalam jarak waktu yang cukup lama gitu ya, Dok ya, Iya, IUD ini ya. iya. Atau menghentikan udah nggak pingin lagi. Oke. Tapi nggak mau Oke, di Dok. steril. Oh, tapi nggak berarti steril itu udah tentu pasti nggak bisa hamil lagi ya, Dok ya? Dia memang 99% juga sih, karena masih mungkin terjadi kehamilan, tapi ya sangat kecil dibandingkan Sangat kecil. spiral. Dia kan jalan tempat sel telurnya lewat dipotong dan diikat. Itu steril. Buat laki-laki juga ada steril ya, vasektomi namanya. Berarti tadi ada yang nanya soalnya, Dok, steril masih bisa hamil nggak? Berarti masih bisa, tapi chance-nya tuh kecil banget gitu ya, Dok ya? Chance-nya kecil kecuali bayi tabung. Kalau bayi tabung sih bisa. Oke. Oke, Dok, kita boleh masuk ke pertanyaan-pertanyaan dari followers Ya, ya, Dok ya? boleh, silakan. Oke, ada kalau misalnya ditanya kontrasepsi yang paling aman apa nih, Dok? Paling aman sebenarnya semuanya sih ada plus minusnya ya. Tapi mungkin kalau misalnya ditanyakan paling aman untuk digunakan pada perempuan yang punya risiko penyakit, saya akan menyarankan yang tanpa hormon. Tanpa hormon kan bisa spiral kan, bisa IUD ya, bisa spiral. Oke, jadi kalau tadi aman itu tergantung ya, Dok ya. Mm-mm. Punya plus minus sendiri. Terus kalau misalkan penggunaan KB nih, Dok, itu setelah selesai nifas atau pada saat sesudah haid pertama setelah nifas, gimana tuh, Dok, baiknya? Jadi kalau misalnya nifas itu memang sebaiknya penggunaan spiral itu kan pemasangan IUD itu kan digunakan saat haid ya, maksudnya saat keluar darah. Tapi setelah nifas tuh maksudnya bentuk rahim tuh udah kembali seperti semula, yaitu masuk ke rongga panggul. Tapi biasanya ibu-ibu yang menyusui kan nggak mens tuh, terus dia jadi nunggu mens, nunggu haid gitu. Tapi keburu karena efek menyusui efek kontrasepsi dari menyusuinya udah turun, dia nggak sadar tiba-tiba datang-datang hamil. Itu juga sering. Jadi kalau saya sih lebih edukasi, udahlah setelah masa nifas langsung pasang aja, mens nggak mens gitu, daripada nanti kebobolan dokter yang disalahin. Dokter sih dari kemarin saya mau pasang disuruh nunggu mens, jadi nggak mens lagi 9 bulan gitu. Oke, berarti tadi kalau untuk yang masih menyusui ada baiknya nggak usah tunggu lah ya. Pokoknya setelah nifas Nggak usah pasang, tunggu nggak usah haid. nunggu. Iya, jadi Nggak setelah usah masa nunggu nifas haid. selesai pasang. Oke. Kalau emang takut banget hamil lagi ya. Oke. Oke, pertanyaan berikutnya, benarkah rahim pendek tidak bisa pasang IUD?
Tergantung sependek apa sih, karena kan yang namanya rahim itu kan eh, ukurannya normalnya kan sekitar 8 cm ya, 8 cm, 9 cm. Dan sependek apa dan kenapa sampai pendek gitu. Pasti kan biasanya ada tindakan operasi mungkin sebelumnya sehingga dia lebih menyusut atau gimana. Tapi kalau misalnya rahimnya itu sangat kecil ya agak susah masuk spiral ya, masuk IUD ya. Oke, jadi dicek lagi tuh alasannya Dicek kenapa aja gitu ya, diukur. Dok? Heeh. Oke, pertanyaan berikutnya. Hmm, Oh, ini kayaknya seberapa efektif penggunaan kondom bagi ibu yang tidak ingin KB? Itu Menurut tergantung dokter. bapaknya. Tapi Nanya sebenarnya kepada kondom itu bapak. efektivitasnya bagus sih kalau memang Oke. compliance-nya baik ya bisa sampai 90% juga. Kondom sekarang kan jarang ada yang bocor ya. Iya, iya, iya. Yang penting Kecuali kalau masangnya telat bener pasang. gitu ya, Dok. Apa? Iya, Yang penting telat pasangnya pasang. bener. Iya, Iya, yang penting benar. Bocor sih ya jarang ya, sekarang udah jarang ya. bagus kan kualitasnya. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini Dok Din, jika ada riwayat polip dan miom, kontrasepsi disarankan atau tidak? eh Pakai spiral nggak Pak? Pakai IUD? Saya dari tadi ngomongnya spiral. Pakai IUD sebenarnya nggak apa-apa, polip dan miom. Tapi polipnya udah diatasin belum? Maksudnya udah di sudah diterapi belum si polipnya itu? Kalau misalnya nggak ada riwayat perdarahan gitu sih nggak apa-apa, aman-aman aja. Yang penting udah diatasi tadi ya, Dok, polip atau Iya. miomnya itu ya. Mm-mm. Oke, Dan ini nggak ada ada keluhan ya. dan nggak ada keluhan. Oke, terus Dok, ada yang nanya nih, ini kayaknya ada mitos nih, Dok. Benar tidak, Dok, kalau KB hormonal dapat mempengaruhi karakter atau sifat anak berikutnya gitu. Maaf, Enggak misalnya sih, anak perempuan bisa jadi tomboy atau sebaliknya. enggak sih, enggak ada. Nggak ada ya, Dok ya? Enggak ada. Nggak Berarti ada itu pengaruh. mitos. Iya. Oke, kalau gitu sekarang ini deh, Dok, untuk alat kontrasepsi para ayah nih, suami, bisa Heeh. dijelasin nggak sih, Dok, yang kira-kira mungkin para laki-laki biar nggak langsung, aduh gitu, masa gue mau diapain gitu. Ya kondom sih. Ya pertama kalender ya. Kalender tuh kontrasepsi bersama kan sebenarnya. Kontrasepsi ibu dan ayah. Tapi tuh chance Kalender. kecil ya, Dok, ya, kalender itu ya sebenarnya. Iya sih, karena kan ovulasi perempuan kan beda-beda dan kadang maju, Ah, kadang ah, ah, mundur gitu kan. Ya, ya. chance-nya kecil. Cuman ya nggak apa-apa juga kalau misalnya dia mempunyai siklus yang tepat sih oke-oke aja. Terus barrier itu kondom sama vasektomi tadi. Dia di steril biar berarti kan. Itu juga, Nah, tapi berarti kalau jarang ya vasektomi orang. itu, kalau vasektomi itu berarti kayak udah itu jangka panjang banget ya, Dok, udah nggak bisa Tindakan pengen lagi. operatif. Iya, mantap. Heeh, Oke, gitu. berarti Karena kan laki-laki jarang. salurannya kan yang ditutup, saluran yang dipotong. Oke, berarti laki-laki ya mostly yang aman kondom dan kalender ya, Dok ya. Iya, ya nggak apa-apa vasektomi juga boleh sih. Tapi sebenarnya bukan bukan ini ya, bukan jarang lah, nggak terlalu populer sama laki-laki orang Indonesia tuh. Iya, 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 iya. Kalau di luar mungkin mereka lebih memilih itu, tapi kalau orang Indonesia jarang lah yang mau vasektomi. Oke, Dok, ada efeknya nggak sih jika pasang IUD saat operasi sesar? Eh, Sebenarnya nggak ada, tapi kan pada saat persalinan rahim kita kan masih membesar gitu. Dan rahimnya sangat besar, kemudian si IUD-nya kan cuma segini, cuman kecil kan, cuman kecil 5 sentian lah. Jadi ya ada risiko untuk dia bergerak kan, si spiral itu bergerak atau mungkin kedorong keluar gitu. Ada risiko sampai situ, tapi sebenarnya nggak apa-apa menggunakan spiral pemasangan IUD pasca sesar. Oke. Oke, Dok, ini pertanyaan terakhir. Boleh nggak sih, Dok, kalau misalkan kasih tahu resiko dan plus minusnya pakai IUD? Kayaknya banyak yang nanya soal IUD nih, Dok. Ya, IUD itu paling sering efek sampingnya tuh spotting atau perdarahan. Kemudian haidnya itu lebih banyak. Kemudian ada perdarahan di luar siklus haid normalnya. Itu paling sering yang membuat si perempuan ini nggak nyaman gitu. Eh, yang pasti sih kalau misalnya kita udah memutuskan pakai IUD, lebih baik
rutin kontrol sih, setidaknya kan setahun ya kalau untuk pemasangan IUD, dan digantinya juga sebaiknya nggak lebih dari 5 sampai 6 tahun. Jadi diganti barunya kalau misalnya nggak mau hamil lagi gitu. Dan untuk efek-efek spotting dan ada perdarahan di luar siklus haid itu masih wajar asal nggak terlalu banyak dan nggak bikin lemes ya. Kadang-kadang kalau sampai banyak banget, sampai bergumpal ya lebih baik sih nggak dilanjutin gitu. Kalau mau pakai IUD ya cari IUD yang ada hormonnya. Hormonnya kan hormon progesteron sintetik ya, yang progestin itu. Jadi dia biasanya malah nggak keluar darah mensnya. Sama kayak pakai susuk implan. Oke. Kalau ke ASI tadi ada yang nanya ngaruh nggak dok IUD? Kalau yang nggak, dia masuknya yang non hormon. Oh iya, untuk yang menyusui juga pilihan kontrasepsinya beda. Untuk pil dia pakainya yang satu macam hormonnya. Untuk suntik juga beda, yang per 3 bulan. Sama kalau IUD juga pakainya IUD yang IUD bisa yang nggak ada hormon, bisa yang ada hormon karena dia hormonnya bukan yang menghambat ASI. Oke, jadi itu dia ya dok. Pokoknya intinya tadi kalau misalkan mau pilih alat kontrasepsi itu harus dari tujuannya, terus kita mendingan konseling ke dokter aja gitu ya dok ya, baiknya Iya, pilih. tujuan keluarganya gimana, sama konseling, sambil konseling. Gitu. Oke, dokter terima kasih loh atas waktunya. Habisnya ada praktek lagi kah? Iya nih, mau lanjut jalan. Ya, Oke, dokter kalau oke. misalnya kita mau cari-cari info bisa dilihat di Instagram dokter dan Brawijaya Hospital kah atau dokter Iya, nanti ada event terdekat? kayaknya belum, ke Brawijaya Antasari aja. Nanti saya tunggu ya. Ada jadi deg-degan. Oke deh dok. Nggak apa-apa, ketawa-ketawa kalau pasang IUD sama saya. Oke deh dok. Ya, Dokter terima oke. kasih sekali lagi Ya, waktunya thank ya. you Mbak Roland. Ya, Selamat sehat. bye. Bye Bye, bye. sehat-sehat juga. Oke, parents, itu dia IG Live Mami bersama Dokter Dinda. Semoga bermanfaat. Nanti kamu bisa lihat lengkapnya itu di YouTube ya Parent Talk ID. Terus kalau kamu mau cek-cek tentang alat kontrasepsi tadi, itu kamu juga bisa visit Instagramnya Tanya Dok Din atau di Brawijaya Hospital Antasari kalau mau ketemu sama Dokter Dinda. Oke, terima kasih atas waktunya. Bye-bye.